Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saskia Nurmahwati dengan NIM 25021030300104 dari kelas kecil P. Nah, di sini saya ingin mereview sebuah cerpen yang berjudul Orang yang Selalu Cuci Tangan. Pengarangnya adalah Seno Gumiroh Adjidarmo. Tahun diterbitkan pada tahun 2014. Dan cerpen ini bersumber dari kumpulan cerpen yang judulnya Senja dan Cinta yang Berdarah yang diterbitkan oleh penerbit Buku Kompas. Pendapat saya mengenai cerpen ini yaitu salah satunya hal yang saya sukai itu pengarang ingin memperlihatkan kritik sosial yang tajam terhadap dunia kerja dengan ucapan yang diperhalus, dan saya tertarik pada cerpen ini karena judulnya yang diambil itu punya makna yang simbolis tapi tetap menarik dengan gaya penulisan yang dibuat naratif. Kelebihan dari cerpen ini dapat menciptakan alur cerita secara psikologis yang menarik dan mengangkat moralitas orang-orang, baik itu bagi pembaca maupun pengarangnya. Kekurangan dari cerpen ini adalah penggambaran karakternya belum terlalu kuat, dan ending dalam cerita ini seperti tiba-tiba saja selesai. Sebab lainnya ada kurangnya pembahasan mengenai personal dari karakter si tokoh terkait kritik batin yang telah dialaminya. Relevansi dengan konteks sekarang, karena dalam cerpen ini pengarang menggunakan gaya bahasa metafora dari kata cuci tangan. Ini punya arti yang berhubungan dengan pejabat atau siapapun para petinggi yang terus-menerus membersihkan diri, yang di sini dalam artian sebenarnya melakukan pekerjaan kotor. Nah, ini juga terjadi di lingkungan masyarakat sekarang. Pejabat-pejabat itu terus saja merasa bahwa dirinya terhormat dan bersih dari kotoran, walau pada kenyataannya sangat berbanding terbalik, dan menormalisasikan dirinya selalu benar, padahal ada banyak masalah yang terjadi akibat ulah dia sendiri. Orang yang Selalu Cuci Tangan, karya Seno Gumiroh Adjidarmo. Semua orang di kantor sudah tahu ia selalu mencuci tangannya. Banyak orang juga selalu mencuci tangan, tetapi tidak sebanyak dirinya. Belum ada yang menghitung berapa kali ia mencuci tangannya dalam sehari. Tetapi dapat dipastikan sering kali. Kalau ada orang yang menyebut namanya, yang diingat setiap orang adalah, oh, yang selalu cuci tangan itu ya, dan akan selalu ditanggapi kembali dengan, nah iya, yang selalu cuci tangan. Demikianlah ia kemudian dikenal sebagai orang yang selalu cuci tangan. Tentu ia sendiri tidak tahu jika dirinya mendapat julukan seperti itu. Ia hanya tahu dirinya selalu merasa tangannya kotor, dan setiap kali ia merasa tangannya kotor, ia selalu merasa harus cuci tangan di wastafel. Tentu saja tak jarang tangannya itu memang kotor, meskipun baginya setitik debu yang
tak terlihat pun agaknya sudah sahih menyandang istilah kotoran, sehingga ia pun akan selalu terlihat berjalan menuju wastafel untuk mencuci tangannya. Kadang baru duduk sebentar, ia segera sudah berdiri lagi menuju wastafel untuk mencuci tangan yang dirasanya amat sangat kotor. Begitu kotor, bagaikan tiada lagi yang bisa lebih kotor. Tentunya bisa diterima betapa setiap tangan yang kotor memang sebaiknya lebih baik, memang seharusnya bahkan wajib dicuci. Tapi bagaimana kalau sebetulnya bersih? Barangkali ia sebetulnya hanya selalu merasa tangannya kotor. Merasa, ya, tangannya itu sendiri sebetulnya bersih, tapi ia selalu merasa tangannya kotor. Makanya ia selalu mencuci tangannya. Demikianlah orang-orang di kantor bergunjing tentang atasannya tersebut yang selalu terlihat sedang mencuci tangan di wastafel ketika mereka memasuki ruangannya. Di depan wastafel, ia mencuci tangan. Pada saat mengangkat muka, ia melihat wajahnya sendiri. Wajah itulah, pikirnya, wajah itulah wajah yang selalu muncul di koran dan televisi, wajah yang selalu dijaganya agar selalu tampak terhormat, amat sangat terhormat, bagaikan tiada lagi yang bisa lebih terhormat. Demi kehormatan wajah itulah ia selalu mencuci tangannya, karena dalam pikirannya tangan yang kotor akan mempengaruhi pandangan orang banyak terhadap wajahnya. Mengapa tanganku selalu kotor? Ia sendiri tak tahu sejak kapan mulai mencuci tangannya terus. Banyak orang mengira ia hanya merasa tangannya kotor, tetapi dalam pandangannya tangannya memang betul-betul kotor. Mula-mula hanya seperti sedikit berdebu, tetapi lama-lama seperti berlumpur-lumpur. Apakah ini karena aku selalu melakukan pekerjaan kotor? Ia ingin sekali percaya bahwa dirinya sebetulnya hanya merasa tangannya kotor, bukan betul-betul kotor. Ia sendiri meragukan manakah yang sebetulnya lebih baik antara selalu mencuci tangan karena merasa tangannya selalu kotor dengan selalu mencuci tangan karena tangannya betul-betul kotor. Namun ia sungguh-sungguh ingin percaya, meskipun ia selalu melihat tangannya betul-betul kotor. Betapa tangannya itu sendiri sebetulnya bersih, sementara itu ia masih terus melakukan pekerjaan kotor, mulai dari yang betul-betul kotor sampai yang seolah-olah tidak kotor. Pada suatu hari, ketika ia mencuci tangan di wastafel, air yang mengucur dari keran dalam pandangan matanya agak kecoklat-coklatan. Ah, kenapa airnya kotor sekali? Untuk seorang manusia yang selalu mencuci tangan,
Air keran yang kotor adalah masalah besar. Mencuci tangan kok jadi tambah kotor, pikirnya. Mana boleh jadi. Segeralah para tukang dipanggil untuk memeriksa apakah kiranya yang membuat air pencuci tangan yang seharusnya membuat tangan menjadi bersih, kini justru membuat tangan semakin kotor. Namun ketika dikucurkan, ternyata air keran itu baik-baik saja adanya. Airnya baik-baik saja, Pak, ujar para tukang. Kini ia khawatir adalah matanya yang justru bermasalah. Betapapun ia bersyukur, selama ini ternyata hanya perasaannya sajalah yang membuat ia mengira tangannya selalu kotor, yang membuatnya selalu merasa harus mencuci tangan. Air keran yang mengucur di wastafel itu semakin lama semakin bertambah kotor. Semula memang hanya kecoklat-coklatan, tetapi akhirnya menjadi kehitam-hitaman. Bahkan kemudian juga berlumpur dan berbau busuk agak kekuning-kuningan, yang ketika airnya mengucur memperdengarkan suara seperti orang berdahak. Guak! Seperti itu. Rasanya ia mau muntah, tetapi tidak ada yang keluar dari perutnya. Ia berjuang keras meyakinkan dirinya sendiri bahwa apa yang terlihat, terdengar, dan terbuai olehnya itu sebetulnya hanyalah sesuatu yang hanya dirasakannya sahaja. Maka ia pun tetap mencuci tangannya dengan air terkotor. Di dunia yang mengucur dari keran itu, tidak cukup hanya mencuci tangan, ia juga menggunakannya untuk cuci muka, membasuh wajah, begitu rupa sehingga ia merasa dirinya bersih, suci, murni, tanpa dosa dan anti hama. Suatu kali pekerjaan kotornya membuat keran itu mengucurkan darah. Namun ia tetap yakin dan percaya bahwa yang dilihatnya adalah air keran biasa. Ia tidak ingin lagi-lagi memanggil tukang dan lagi-lagi akan menerima tatapan mata yang memandangnya dengan aneh. Karena akhirnya tidak apa-apa, Pak. Ia mencuci tangannya dengan darah yang mengucur dari keran itu, dengan perasaan mencuci tangan sebersih-bersihnya. Lantas ia mencuci muka, tempat segala kehormatannya dipertaruhkan. Dengan darah yang mengucur dari keran itu juga, sebelum keluar ruangan, ia menatap wajahnya pada cermin dan ia melihat wajahnya itu bersimbah darah. Ia merasa tahu benar perasaannya sajalah yang membuat ia melihat wajahnya penuh dengan darah. Ia keluar ruangan dengan perasaan betapa tangan, wajah, dan bahkan jiwanya telah menjadi sangat bersih, sangat amat bersih, bagaikan tiada lagi yang bisa lebih bersih. Semua orang terbelalak. Wah.